Selamat pagi guru-guru komisi yang saya hormati dan juga teman-teman sekalian. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Mas Abdul Sandawi dari kelompok Auto Feeder Bis. Kali ini akan jadi moderator untuk kelompok seksi mobil. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mas Eko Pratama, absen 28. Di sini saya sebagai divisi elektronik. Perkenalkan, nama saya Firda Zaki Drasarta, absen 13. Saya sebagai divisi mekanik. Perkenalkan, nama saya Jamal Madun Zaid. Saya dari absen 16. Di sini saya dari divisi software. Perkenalkan, nama saya adalah Warga Winarno, absen 10, dan di sini saya sebagai software. Perkenalkan, saya Rizka Sela Serviani, absen 14. Di sini saya di divisi desain. Perkenalkan, nama saya Hakim Samir Ahmad, absen 35. Saya di sini sebagai divisi desain. Perkenalkan, nama saya Rena Sari, absen 31. Saya di sini sebagai divisi mekanik. Perkenalkan, nama saya Pak Bapak, absen 12. Di sini saya sebagai divisi elektronik. Baik, pada ini yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada alasan, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada metode yang digunakan, terus yang kelima ada spesifikasi dari CNC sendiri, setelah itu ada SWOT dan dokumentasi, setelah itu ada timeline dan rangkaian biaya. Untuk yang pertama adalah latar belakang dari CNC microgrid. CNC sendiri merupakan singkatan dari komputer memory calculator. Nah, kalau CNC microgrid adalah suatu mesin yang dikendalikan oleh komputer yang berfungsi untuk mengontrol badannya melalui sistem irigasi atau penyiraman otomatis. Prinsip kerjanya sendiri sebenarnya sama seperti mesin CNC pada umumnya, yaitu menggunakan kerja di koordinat X, Y, dan Z. X sebagai simbol gerakan kanan dan kiri mesin, Y sebagai simbol gerakan maju dan mundur mesin, dan Z sebagai simbol gerakan naik dan turunnya. Untuk menggerakkan ketiga simbol tersebut, kita menggunakan motor berjenis stepper. Dua untuk menggerakkan sumbu Y, satu untuk menggerakkan sumbu X, dan satu lagi untuk menggerakkan sumbu Z. Untuk cara mengontrolnya sendiri, kita membuat suatu aplikasi sederhana. Nah, misalnya kita ingin menyiram tumbuhan yang ada di petak 1. Kita tinggal menekan tombol petak 1, maka mesin akan bergerak menuju ke petak 1. Ketika mesin sudah sampai di petak 1, pompa air akan menyala dan mulai menyiram tumbuhan yang ada di petak 1. Ketika proses penyiramannya sudah selesai, maka mesin akan pompa akan berhenti dan mesin akan kembali ke titik 0 atau titik prinsip kerja, cara mengontrolnya, sama sistem penyiraman. Yang selanjutnya ada alasan. Kenapa alasan kita memilih CNC microgrid? Karena dimulai dengan pengaplikasiannya yang terbuka dan tidak membutuhkan bahan yang luas, dan juga karena tujuan kita berarti dengan tombol agar CNC microgrid lalu ada tujuan kami membuat CNC microgrid ini adalah misalnya pengembangan produsen microgrid, seperti kita bisa menaruh lebih banyak menanam microgrid dalam jumlah yang besar, tapi kita juga bisa membutuhkan lain terlalu banyak. Lalu ada untuk mengurangi waktu dan usaha. Kita bisa mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan dalam proses manual. Lalu menghemat tenaga dan menyederhanakan waktu penyiraman. Baik, untuk metode
berkonsultasi dengan guru. Dan sudah selesai, kita menggunakan metode pengembangan yang mengembangkan suatu produk yang memotivasi dari mesin CNC itu sendiri. Dan berikutnya adalah spesifikasi dari CNC Microbit. Untuk outlet bisa dilihat di sini, mungkin gambarnya mohon maaf tidak terlalu jelas, namun nanti bisa dilihat sendiri di sana di sini kan. Yang di sini kita ada microcontroller dan di sebelahnya itu adalah power supply dengan port yang salah. Terus kita juga menggunakan 4 motor stepper yang dimana 2 di sebelah sini itu digunakan untuk bergeraknya koordinasi yang dimana kita menggunakan jenis caliper NEMA 523 yang kemudian ada 2 di atasnya yang itu dia digunakan untuk koordinasi dan di belakangnya kita kemudian itu dia digunakan untuk misalnya koordinasi yang dimana nanti bergerak ke kanan dan kiri. Nah, bisa dilihat juga ada pompa. Kita menggunakan pompa dengan spesifikasi dia 12 volt 5 ampere yang dimana nantinya bisa menarik air dengan sangat berat dan juga di sini kalau nozzle-nya itu mengeluarkan air yang seperti embun. Yang berikutnya ada juga adaptor dari pompanya di sini dan juga di situ ada radiator kita wall dan ada beberapa microbins yang sudah tumbuh dan itu sudah siap panen hari. Iya. Kemudian ada transistor. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan yang menjadi satunya adalah kita merupakan pengembangan terbarukan di mana CNC Microbit sendiri sebagai produsen mikrobin yang menggunakan bahan yang kita bisa memproduksi dengan bahan yang dengan media tanam yang selanjutnya adalah pada kelemahan CNC Microbit ini mungkin dari produknya terlihat besar dari berat yang kurang efisienkan untuk bergerak. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Nah, peluang bagi kami yang ada untuk saat ini saya menganalisis yang kami dapatkan adalah mengembangkan pengontrolan CNC yang sudah selesai kami kembangkan dan berhasil. Kita harus mencari peluang-peluang besar untuk menembus pasar yang sesuai dengan mesin kita. Dan selanjutnya adalah trade. Ancaman yang kita dapatkan saat ini adalah bagaimana kita untuk mencari pasar yang sesuai pada CNC Microbit tersebut dan memasarkannya pada pasar. Ini juga masih menjadi PR kita untuk terus belajar dan terus kita analisis. Pertama adalah proses pengukuran refleks, kedua pemasangan cepat, pemasangan jebol, keempat dia nyambungan kabel atau motor satu ke motor lain, ketiga membentrok jam, keempat adalah sistem tanam. Ini adalah proses dari kerjanya mesin menjadi hidup untuk ini. Mohon maaf pada videonya tidak terlihat jelas bagaimana saat airnya keluar dari musuh. Ini pada aplikasi kami itu ada dibedakan menjadi pasena yang dimana nanti untuk kita itu sudah ada program atau titik koordinat dari pos
posisinya yang ada di realnya itu nanti kalau misalnya kita di kilometer 1 dia langsung bergerak di hari 1 dan ya penyiramannya itu dimulai di meter 1 kayak misal kalau di sini kan dia ada beberapa titik nol yang dimana dia di situ harusnya nantinya kalau misal kita nyalakan dan kita ini menyiram di meter 1 dia akan bicara di meter 1 kalau di meter 1 dia akan mulai jadi untuk sementara kita ada 4 bulan dimulai dari pada bulan Agustus awal kita lagi sampai pada November berarti akan dilanjutkan untuk rangkaian anggaran biaya kita keluarkan ada di harga 814.000 rupiah. Itu sudah semuanya. Ya. Kita ada harga 17.500. Baik, sekian presentasi dari kelompok Sensei Minggu. Mungkin dari guru ataupun dari teman-teman ada yang mau bertanya. Silakan guru. Mungkin tadi begini sih ya. Yes, I want you to reply what you have get this every one of this start from the My job is electrical. what did you do? Electrical, elektriknya dari modern sama baik. Terus menambahkan Itu asal petanya itu yang berbahan dari kami lebih ke bagaimana desainnya CNC mulai dari pembuatannya peta, terus perakit kabel dan pembuangan air serta di model sebagainya. Saya sama seperti yang sudah saya di saya kita cerita yang memang seperti itu kita ibaratnya menjadi sumber inspirasi bagi mekanik elektro dan juga software atau bagaimana mesin kita terlihat lebih efisien dan tentunya dari segi Saya dari divisi software dan saya difokuskan di mengukur perpetaannya itu menggunakan DRL controller. Jadi di software ini apa yang di program apa? Iya, silakan Bapak. Jadi kalau di software itu kita membuat bagaimana nanti mesinnya itu bisa berjalan otomatis menuju ke peta yang kita tuju. Karena kalau CNC yang dihasilkan kita masih perlu menggunakan tombol yang manual. Tapi di software itu kita buat gimana caranya biar simple, mau menyiram peta 1 kita tinggal menggunakan tombol. Komponennya apa ya? Kalau komponennya kita pakai ada beberapa aplikasi yang perlu kita download. Ada ya. Seperti kalau komponen kan yang sebelumnya tadi menggunakan ESP, Arduino dan sebagainya, lalu yang kamu gunakan adalah apa? Kalau Beda ya? cuma nambah dari aplikasi aja. Aplikasi kerja. Jadi saya mekanik buat trainer di atas petanya itu jarak antar Pas ya? saya elektronik Sama dengan ini, Bapak
kayak menyambung kabel sama elektronik itu juga melakukan produksi PKR yang tadi yang bocor sama saudaranya itu. Ini harus ini ya, didemokan ya, didemonstrasikan ya Bu Dewi ya. Tadi kan sudah copot sih. Akhirnya sudah copot. Apa? Bisa. Ada? Bisa. Ya. Begini. Apa sih yang copot? Begini loh. Kasih dong. Dari panen apa? Dari panen yang kan saya sebutkan tadi yang nggak di video. Ada Bu, ada di kantor Bu Nada gulai saya ambil yang Waktu panen di sini ya. Ada dulu. Kondisi panen dan pada saat panen. Sebelah mana aja nih? Pokoknya nanti ke sini nak. Ini bisa jalan ke sini. Terus saya itu konsepnya kayak ini tabungnya yang berjalan. Oh, dryernya. Berarti pipanya ini harus diukur ya. Ayo Ndi. Ini bijinya, ya bibitnya seperti ini. panen kita merupakan Kuaci itu biji yang sudah diolah menjadi kuaci. Ini kuacinya atau bijinya? bijinya itu yang yang masih Ini kuacinya. Niki kok kamu saya kalau hilang berapa tahun saya karena Berarti semangka semua ya? Semangka. Kuaci tak ada. nama tadi Kalau ini apa ini? kuaci janji pelayan oh di graduasinya Ya. Kawaran. ini nggak nyesel malah harus dipegangin enggak ini loh jadi kita pelatihan khususnya itu namanya transfer kemarin karena toko yang tersendiri sebenarnya belum tahu ini kabel yang mewer-mewer ini solusinya gimana ini? Ya kita nanti Nabrak ini nah itu bisa dilihat ya mau kembali ke Ini gimana? yang
Ini maksimal airnya berapa ini? Berapa boleh? Beda ya. Ini pasaran yang sudah dipakai kan pakai Pasarannya berarti ini untuk bed saja ya. Untuk menentukan volume air yang keluar, misalnya air yang keluar, setting ya. Manual atau pakai ini pakai aplikasi? Jadi saya rombol apa rombol. Lain apa ini? Selain ini masih mau terus apa? Selain rombol bisa ya? Apa? Warna putih. Iya, dia pakai kaos. Saya tanya sendiri, kalau ini posisinya tidak seperti ini, misalnya vertikal, iya, vertikal di tembok, bisa, sebenarnya masih bisa. penyangga, berarti nambahin penyangga. Soalnya saya pernah lihat di RT mana ya, itu temboknya kan kosong, jadi dipasang seperti ini. Nah, memang kalau sudah paling tumbuhnya sekian. Ini harusnya berarti vertikal Selain kamera kan vertikal pakai yuk. Desainnya ini yang bagian desain itu lain, nanti desainnya nggak seperti ini. Bebas yang ini cara ditinggal sudah tinggi apa masih sudah tinggi ya? Oke. Nah, saran saya ini kalau bisa vertikal mekanik lebih oke lagi. Mekanik bisa bantu. Nah, ini apa nih? Ini bisa. Nambahkan apa? Bisa juga nambahkan apa? Warna kamu sendiri? dipandu Pak Satrio. Oke, ini peta 3. Kalau misalnya mau kembali lagi ke peta 1, bisa? Bisa, ini kan ada macam-macam peta 1. Ini sampai 3 jam ya? Sekarang 4. Peta 4. Peta 4. Ini kira-kira kalau di tanam biasa itu berapa hari? Kalau kita tanam biasa, sudah pernah dicoba? Belum, masih baru di ngobrol. Bibitnya itu? Iya. Karena memang di awal kita tujuannya nyari tanam penghabisan tanah
biar kelihatan lebih efisien dan cepat. Karena kalau tanah kan dia kayak itu sederhana dia Kalau ditanam itu sekitar 10 sampai 15 hari sudah cukup. Nah ini bisa lebih singkat atau enggak? singkat kayaknya. Berapa hari? Kemarin dia untuk tumbuh tunasnya itu sekitar 3 hari udah. Oke, berarti ada poin plusnya untuk produkmu ya. Cuman yang saya lihat masih ini bang. Ini masih desainnya ada berarti ya. Di sana ada kendala. Ini menyiramnya berapa hari sampai itu kan terlalu basah ya, itu petak berapa? Petak 1. Tapi sudah diberikan basminya. Oh iya iya. Jadi kalian kan pastinya ada survei ya untuk menentukan berapa kali penyiraman karena ini pembibitan kan ya? Iya. Penyiramannya kalau misalnya posisi bisa 1 hari itu cuma Ini subjeknya bisa mengatur berapa kali harusnya Belum bisa. Belum ada organisasinya manual. Manual ya. Ini yang merangkai siapa ini? Elektrik. Ya. Di elektrik. Iya. Ini nanti rencananya biar aman gimana ini? Dikasih cover gitu Pak, akrilik atau PVC. Ada case-nya, tempatnya, Ya. ada case-nya, Ya, sudah ada jadi. Waduh. Ini pekerjaannya banyak Bu kemarin. Motornya juga kemarin ada masalah. Itu anak arek SMP mau lewat lah ya nyetrum. Iya ini. Nanti dikasih cover akrilik atau PVC gitu. Terus berarti ada ini, ya. Terus ini harus dirapikan. Selangnya. Kalau misalnya selangnya ukurannya diperkecil, nggak bisa. Memang harus sekian. Kalau ini ukurannya perbandingannya gimana itu? Antara ini sama luasnya area, ya sama luasnya area, terus air. Pertimbangan kalian apa sehingga area segini memakai kabel memakai selang yang kalau diganti yang agak besar bisa. Kalau agak besar nanti takutnya di sini yang kurang kayak penyemprotannya kayak Bukan harus berarti harus ada pertimbangan. Ini harus triplek ya. makanya presentasinya di sini Bu. Ajaran nggak bisa. Mikirnya ini bagus, tapi kalau model seperti ini nggak bisa dipasarkan dengan mudah. Nah ini kan juga butuh uangnya yang enggak. Tapi kalau bisa ada inovasi nempel di tembok, wah ini bagus banget. Jadi khususnya yang PKK itu, bosan. Yang PKK pun ada karena penghijauan itu kan lagi di Dasar wisma, ya, lagi diboomingkan. Nah kalau misalnya itu ukuran petaknya bisa diperbanyak karena posisinya berdiri, ya, jadi nggak ganggu ini nempel. Nggak memakan ruang. Kalau bisa sampai pengembangan di sana bagus. Orang-orang yang sibuk gitu Bu. Yang kerja di perkotaan yang sibuk. Itu pasti sih, pasti pilih sih. Misalnya kan bisa kecil, bisa besar kan ini ukurannya ya, tergantung ukurannya ya. Media tanam juga.
sekalian nanti Berarti koordinatornya siapa? Cuci tangan ini. Terus ini setelah ini tumbuh ya, seharusnya ini ada ini catatannya. Ini nggak boleh langsung dimasukkan kulkas. Ini apa namanya? Berarti hanya sampai di situ. Nanti kalau udah mulai bisa dipindahkan. Nah, PR-mu memanfaatkan hasil video ini apa? Nah, itu harus sampai selesai. Nah, harus dapatkan orang yang beli ataukah memang dibagikan secara massal untuk penghijauan di SMK itu harus ada tindak lanjutnya. Karena kalau angkanya hanya 1 juta selesai ya oke. Ya, kalau itu bermanfaatannya apa? Nah, itu tugasnya 1 bulan. Nah, itu akan mencari tindak lanjut setelah tumbuh ini. Mau dipakai apa? Atau dipakai jus? Nanti jusnya, nah jusnya itu dipasarkan ya. Dipasarkan di mana? Di hotel misalnya ya. Di kafenya hotel. Nah, dikasih logo. Ini hasil karya selama seperti itu. Jadi sampai benar-benar selesai. Ya, Far. Nah, dijual di tokomu, Far. Online. Kayak gitu. Jadi benar-benar manfaatnya itu tidak sekedar apa ya bisa selesai itu mau lagi. Mau jangan balik nggak setelah itu? Kalau minyak lagi Nah, itu harus ada simulasi pengembalian dana hasil ini harus sampai cuman ya kita desain sama ya biasanya apa caranya enak dipandang enak di nyaman lihat butut sama aku Ini ya. samakan warnanya ya catatannya baik-baik pemanfaatan seperti dipakai. Nah itu harus video terbaru. Nah itu masuk ke laporan Anda. Proses misalnya kolaborasi itu Iya. Jadi kalau ini ditaruh di panen, terus ditaruh di untuk pembesaran bibitnya itu di alkoholi. Nah sampai panen itu di sana. Seperti itu. Jadi jangan boleh sampai di sini. Kan sama kayak juga. Ini kan Ket kontak kan? Ket kontak. ini
harus ada undang setiap kota. Rata-rata anak-anak karena memang biayanya mungkin Apa mana? ya sekarang ini memang Jadi returnnya tuh bang? Returnnya. Gak bisa lah, gak bisa. Saya bakal terus menentukan sih baru. ATN ini. Ya banyunya kok jabutan. Baik, itu tadi sesi tanya jawab dari mungkin dari teman-teman di sini apa ada yang mau tanya? Baik, kalau sudah ada